Pada kesempatan kali ini akan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah manajemen perpajakan. Adapun yang menjadi tugas adalah membahas jurnal yang berkaitan dengan perencanaan pajak. Jurnal yang dipilih dari pada kelompok satu adalah yang pertama determinan perencanaan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak badan. Dan yang kedua, strategi perencanaan pajak atau tax planning dalam efisiensi pajak penghasilan badan pada PT-IPN. Kita akan mulai dengan pembahasan eh, jurnal yang pertama yang berjudul Determinan Perencanaan Pajak dan Berlaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Yang menjadi identifikasi masalah yang pertama adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak wajib pajak di Indonesia yang dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu jumlah wajib pajak yang terdaftar, kemudian tingkat pengumpulan SPT, tax ratio, dan tax gap. Kemudian rasio pajak Indonesia pada tahun 2012 sebesar 12,5%. Persentase tersebut masih lebih rendah dibandingkan negara Asia Tenggara lain seperti Vietnam, yaitu sebesar 13,8%, kemudian Singapura 14,2%, Filipina 14,4%, dan Malaysia sebesar 15,5%. Kemudian reformasi perpajakan itu diperlukan untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan pola pengendalian pajak yang semakin canggih. Reformasi perpajakan diawali dengan perubahan pada sistem perpajakan di Indonesia dari withholding system menjadi self-assessment system pada tahun 1983. Kemudian pada tahun 2006, DJP melakukan modernisasi pada administrasi perpajakan dengan memperkenalkan teknologi e-filing dan SPT yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Kemudian, apa sih faktor-faktor yang mengaruhi pengetahuan kepatuhan wajib pajak terhadap rendahnya tax ratio di Indonesia? Sebagaimana yang diketahui diungkapkan dalam jurnal tersebut, ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor tersebut meliputi kompleksitas sistem pajak, ini merupakan faktor eksternal, kemudian kondisi keuangan, faktor eksternal, keadilan sistem perpajakan, faktor eksternal, dan kepercayaan pada otoritas pajak, ini masuk dalam faktor internal. Untuk presentasi selanjutnya, untuk membahas metodologi silakan pada yang lainnya. Baik, selanjutnya metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori perilaku terencana atau TPB untuk menjelaskan faktor eksternal di mana kompleksitas sistem perpajakan, kondisi keuangan, keadilan sistem perpajakan, dan internal yaitu kepercayaan kepada otoritas pajak yang mempengaruhi perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Di mana variabel penelitian independen yaitu kompleksitas sistem perpajakan, kondisi keuangan, kepercayaan kepada otoritas pajak, keadilan sistem perpajakan, kemudian mediasi, ada perencanaan pajak, dependen yaitu tentang kepatuhan wajib pajak badan, serta populasi dan sampel. Populasi wajib pajak badan yang terdaftar di KPP. Belum, Mas? Slide-nya? Oke. Pertama kota Samarinda, itu contohnya. Oke, lanjut. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan kriteria perusahaan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Memiliki staf perpajakan bersertifikat level A dan B. Perusahaan telah terdaftar minimal 2 tahun dan pernah mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Jumlah sampel sebanyak 120 responden diperoleh dari penyebaran kuesioner. Instrumen penelitian di mana kuesioner instrumen utama untuk pengumpulan data menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu 1 sama dengan sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Validasi dan reliabilitas. Kemudian ada juga teknik analisis data, metode analisis di mana structural equation modeling SEM berbasis partial least square PLS versi 2.0 M3. Baik, selanjutnya akan dibacakan. Baik, untuk hasil penelitian,
Pengujian ini dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu pengujian validitas diskriminan, validitas konvergen, dan reliabilitas. Kemudian pengujian inner model dengan melihat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen, dan pengujian efek mediasi variabel intervening terhadap variabel dependen. Next. Bisa di zoom mungkin Mbak? Atau Mas? Kurang kelihatan ya. Ya, tabel nomor 3 mungkin agak di zoom biar bisa kelihatan. Tabel 3 Mas. Tabel 3 yang tadi setelah. Nah, oke. Oke. Dalam hal ini, statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran tentang karakteristik data penelitian. Kuesioner disebarkan kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Samarinda. Penyebaran dilakukan 2 tahap, yaitu periode tanggal 17 Januari sampai dengan 31 Januari dan 1 Februari sampai dengan 10 Februari 2014. Sebanyak 45 wajib pajak badan bersedia untuk mengisi kuesioner yang diberikan. Setiap perusahaan umumnya memiliki minimal 3 staf pajak atau tax profesional. Oleh karena itu, peneliti menyebarkan sebanyak 3 kuesioner pada masing-masing wajib pajak badan yang bersedia mengisi kuesioner. Total kuesioner yang disebar sebanyak 140 kuesioner, namun hanya 126 kuesioner yang dapat digunakan. Berikut ini ringkasan distribusi pengembalian kuesioner dan data demografi responden seperti yang terdapat pada tabel 3. Berdasarkan usia responden, paling banyak responden itu ada di rentang umur 30-40 tahun, yaitu sebanyak 76 responden. Kemudian jenis kelamin paling banyak laki-laki. Pendidikan dalam hal ini yang paling banyak ada di brevet A dan B. Jenjang pendidikan terakhir paling banyak ada pada sarjana 1, S1. Kemudian lama bekerja 2-5 tahun sebesar 90%, sekitar 90 orang. Kemudian jenis perusahaan paling banyak di sini ada di bidang, Mas bisa di zoom kayak kurang kelihatan ya. Pertambangan sepertinya itu ya. Kemudian untuk belum masih di tabel nomor 4, pengujian tahap awal dalam PLS dilakukan melalui evaluasi outer model dan inner model. Outer model atau model pengukuran merupakan tahapan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas suatu konstruk. Terdapat 2 uji validitas konstruk dalam model pengukuran PLS, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Outer model dievaluasi dengan menggunakan parameter AV, communality, outerloading, crossloading, Cronchbatch alpha, dan composite reliability. Inner model atau model struktural merupakan tahapan untuk mengevaluasi hubungan antara konstruk. Inner model dievaluasi dengan menggunakan parameter R2 dan melihat T-statistik dugaan 2 ekor harus lebih besar daripada 1,96. Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas masing-masing konstruk, maka dilakukan pengujian algoritma. Berikut ini adalah parameter yang digunakan dalam pengukuran outer model menggunakan SAMPLS yang bisa dilihat pada tabel 4. Pada tabel 4 bisa di zoom, nilai AV dan communality seluruh konstruk adalah lebih dari 0,5. Dengan demikian, nilai AV dan communality tersebut telah memenuhi rule of thumb yang digunakan untuk menguji validitas konvergen. Ini mengindikasikan bahwa data telah valid untuk dilakukan pengujian berikutnya. Nilai Cronchbatch alpha dan composite reliability masing-masing konstruk telah lebih dari 0,6. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap konstruk dalam model penelitian ini telah reliable. Selanjutnya, next. Oke, pada tabel 5, yaitu R2 perencanaan pajak atau D1 sebesar 0,81 dan R2 kepatuhan perpajakan wajib pajak badan atau Y2 sebesar 0,87. Rumus Gov Tenant House dalam Hartono adalah sebagai berikut. Gov yang dihitung dengan menggunakan rumus Tenant House
adalah sebesar 0,92. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modal struktural tanpa variabel mediasi maupun dengan variabel mediasi adalah fit, karena nilai GOV lebih dari 0,90. Model dapat digunakan untuk pengujian penelitian. Artinya, nilai Q2 yang terbentuk memiliki akurasi atau ketepatan model yang baik karena nilainya di atas 90%. Next. Hasil pengujian pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai T statistik untuk dugaan kelima adalah 6,7959, lebih dari 1,96, dengan koefisien berarah positif sebesar 0,6087, sehingga dapat disimpulkan bahwa dugaan kelima diterima. Hasil pengujian dugaan kelima menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa adanya praktik perencanaan pajak merupakan suatu solusi untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan karena perencanaan pajak tidak melanggar peraturan pajak. Namun, aparat pajak masih harus tetap mengawasi perilaku perencanaan pajak yang digunakan oleh wajib pajak badan agar perencanaan pajak yang dilakukan wajar dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Next. Oh, bentar belum. Baik lagi, Mbak. Oke, berdasarkan tabel nomor 7, bahwa nilai koefisien jalur kompleksitas sistem pajak terhadap perencanaan pajak dan perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah signifikan, serta kompleksitas sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah signifikan. Maka perencanaan pajak dalam model penelitian dikatakan sebagai variabel mediasi sebagian atau partial mediation. Hasil ini dapat diartikan bahwa kompleksitas sistem perpajakan dapat mempengaruhi secara langsung kepatuhan wajib pajak badan dan juga dapat mempengaruhi secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak badan melalui perencanaan pajak. Next. Oke, pada tabel nomor 8, nilai koefisien jalur kondisi keuangan terhadap perencanaan pajak dan perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah signifikan, serta kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah signifikan. Maka perencanaan pajak dalam model penelitian dikatakan sebagai variabel mediasi sebagian, sama yaitu partial mediation. Hasil ini dapat diartikan bahwa kondisi keuangan dapat mempengaruhi secara langsung kepatuhan wajib pajak badan, namun juga dapat mempengaruhi secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak melalui perencanaan pajak. Selanjutnya dapat disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Mungkin sebelumnya minta tolong Mas Agus bisa diklik slideshow aja Mas, biar lebih besar ya. Di di atas Mas itu di slideshow ya. Oke, baik. Jadi dari pembahasan materi pertama yaitu determinan perencanaan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak badan. Jadi dapat kita simpulkan. Jadi intinya adalah penelitian ini merupakan penelitian dalam konteks keperilakuan individu berdasarkan kepatuhan wajib pajak badan yang diinterpretasikan oleh perilaku teks profesional dalam model kepatuhan perpajakan. Jadi ini karena kita ngebahas tentang eh, manajemen perpajakan terutama dalam perencanaan pajak ya. Jadi bisa kita lihat beberapa eh, komponen yang mempengaruhi perencanaan pajak. Nah, tentu saja perencanaan pajak secara positif ya, dan WP juga patuh. Yang pertama itu ada kepercayaan kepada otoritas pajak. Jadi ini langkah awal yang harus harus dilakukan oleh otoritas pajak kita, mungkin di sini DJP ya, untuk memperbaiki citra DJP, menjaga integritas profesional dan tidak mencemarkan nama baik. Karena kalau tidak percaya mungkin nggak bisa ke tahap selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada keadilan sistem perpajakan. Nah, di sini DJP mempunyai peran sebagai regulator, yaitu penyusunan peraturan yang adil dan tidak membebani. Jadi, untuk memperoleh perencanaan pajak secara positif dan WP patuh itu harus ada keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Nah, jadi tidak membebani dan ya intinya mempermudah wajib pajak itu. Yang ketiga ada kompleksitas sistem perpajakan. Nah, walaupun di sini ada kompleksitas,
Tapi ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan. Tadi seperti pembuatan e-filing, ESPT yang diterbitkan di 2006. Nah, itu merupakan salah satu cara DJP untuk mempermudah wajib pajak yang mungkin sedikit kompleks tapi bisa membantu ke depannya. Kemudian yang terakhir ada kondisi keuangan. Nah, kondisi keuangan perusahaan ini mempengaruhi perencanaan pajak secara positif. Ya, jadi kalau tidak eh, stabil kondisi keuangan yang mungkin susah bagi perusahaan atau wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak. Nah, next selanjutnya Mas. Oke, nah apa yang dicari sebenarnya dari pembahasan tadi yaitu dari compliance, yaitu apa? Meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Jadi kita nggak, apalagi otoritas pajak itu nggak lagi memaksa, nggak lagi menyuruh-nyuruh wajib pajak itu untuk melakukan kepatuhan perpajakannya, tapi mereka secara sukarela. Nah, berdasarkan poin-poin yang tadi disebutkan. Nah, ujung-ujungnya adalah penerimaan pajak yang meningkat ya, optimalisasi penerimaan pajak. Dan mungkin segitu untuk kesimpulan di materi pertama. Selanjutnya, Mas. Oke, untuk ini bab kedua atau pembahasan kedua itu tentang strategi perencanaan pajak tax planning dalam efisiensi pajak penghasilan badan pada PT EPM. Nah, ini kepada pembicara Selanjutnya, selanjutnya, kami persilahkan. Ya, untuk selanjutnya, yang di jurnal kedua ini ada identifikasi masalahnya dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah belum menerapkan tax planning. PT EPM tidak pernah menerapkan strategi perencanaan pajak pada pajak penghasilan badan yang terutang. Lalu yang kedua, efisiensi pajak belum optimal. Beban pajak yang dibayarkan tidak dioptimalkan untuk mengurangi beban pajak secara legal. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan fasilitas perpajakan. Tidak ada pemanfaatan peluang dalam peraturan perpajakan yang dapat menekan pajak secara lawful. Yang keempat, dampak biaya pada laba fiskal, yaitu peningkatan biaya operasional akibat penerapan strategi perencanaan pajak berdampak pada penurunan laba fiskal perusahaan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan strategi yang efektif. Perusahaan memerlukan strategi yang dapat mengintegrasikan efisiensi pajak tanpa melanggar aturan. Selanjutnya, next. Lalu di jurnal yang kedua ini terdapat 3 rumusan masalah yang dijabarkan menjadi 3 rumusan pertanyaan. Yang pertama adalah apakah PT EPM telah menerapkan perencanaan PPh terutang? Yang kedua, apa strategi perencanaan PPh yang dapat diterapkan PT EPM? Dan yang terakhir, apakah penerapan tax planning dapat mempengaruhi PPh PT EPM? Selanjutnya. Nah, untuk sekilas info tentang PT EPM, PT EPM ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang general kontraktor. Kegiatan usahanya meliputi penjualan, pembelian, dan sewa menyewa. Lalu dia memiliki beberapa perusahaan pendamping untuk memenangkan tender proyeknya. Selanjutnya, metodologi yang dipakai eh, ini penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah PT EPM telah menerapkan strategi perencanaan pajak, menganalisis strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh PT EPM, mengevaluasi pengaruh penerapan strategi perencanaan pajak terhadap efisiensi pajak penghasilan badan. Metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data, mengambil dari data primer, yaitu wawancara dengan pihak terkait di PT EPM, dan yang kedua, data sekunder yang merupakan dokumen laporan laba rugi dan atau surat pemberitahuan atau SPT tahunan PT EPM tahun 2019. Selanjutnya, ada metode analisis data. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif, mengolah data berupa angka laporan keuangan untuk menggambarkan efisiensi pajak setelah implementasi strategi, lalu kualitatif menyelidiki keadaan, kondisi, serta pengaruh strategi perencanaan terhadap aspek-aspek perusahaan.
Lalu adapun tahapan analisis datanya yaitu penyajian laporan laba rugi sebelum perencanaan pajak, identifikasi komponen strategi perencanaan pajak yang relevan, analisis dampak, penerapan strategi perencanaan terhadap PPh Badan, dan yang terakhir penyusulan kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Jadi di situ ada laporan laba rugi PT EPM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi laporan laba rugi di situ adalah laporan laba rugi yang sudah direkonsiliasi menurut fiskal atau ketentuan perpajakan ya, namun belum diaudit. Dan merupakan laporan laba rugi yang belum menerapkan perencanaan pajak atau tax planning terkait PPh badan yang terutang. Di situ bisa dilihat omset atau pendapatan usahanya sekitar 24 M, ada HPP-nya 22,9 M, lalu jadinya laba kotornya adalah 1,1 M, dikurangi dengan biaya-biaya yang ada sekitar 201 juta, sehingga diperoleh laba usahanya adalah 917 juta. Dengan menggunakan penghitungan PPh badan yang terutang menurut pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana wajib pajak dalam negeri dengan omset sampai dengan 50 miliar itu mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif PPh badan sebesar 50% dari tarif PPh badannya, yaitu 25% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian omset sampai dengan 4,8 miliar. Nah, itu rumusnya ya, 4,8 miliar dibagi dengan omsetnya 24 miliar dikali dengan laba usahanya 917 juta, maka diperoleh 183 dikalikan dengan yang mendapatkan fasilitas yaitu 50% dikalikan dengan tarif PPh badannya yaitu 25% diperoleh 12,5, jadi hasilnya 22,9 juta. Sedangkan untuk penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas adalah 917 juta dikurangi dengan 183 juta didapat 734 juta dikali 25% sama dengan 183 juta sehingga didapat totalnya 206 juta. Next. Jadi strategi tax planning yang dilakukan oleh PT EPM yang pertama adalah dengan memanfaatkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan. Yang pertama memberikan biaya tunjangan makan dan minum bersama. Jadi di tabel tersebut ada biaya gaji 139 sebelum tax planning dan sesudahnya yaitu 115 karena di situ gajinya karyawan itu dipotong untuk digunakan sebagai biaya tunjangan makan dan minum. Jadi secara laba fiskalnya itu nggak ada perubahan ya, sehingga PPh badan yang terutang juga tidak ada perubahan, namun ada manfaat lain dari pemberian tunjangan makan dan minum. Salah satunya itu untuk menunjukkan bentuk perhatian lebih perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan. Nah, pemberian makan dan minum tersebut walaupun tidak mempengaruhi besarnya PPh badan, tetapi akan mempengaruhi besaran PPh pasal 21 karyawan, di mana PPh 21 karyawannya itu akan lebih kecil karena tadi gajinya dipotong, dan pemberian tunjangan makan minum bersama itu merupakan bukan penghasilan kena pajak untuk karyawan. Selanjutnya, tax plan yang kedua adalah memberikan biaya pendidikan dan pengembangan SDM. Jadi, berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan huruf G itu, biaya yang boleh dikeluarkan untuk keperluan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajaran. Jadi di situ dialokasikan ada biaya pendidikan setelah ada tax planning itu sebesar 3 juta sehingga memberikan efek PPh yang terutangnya itu menjadi lebih kecil, yaitu ada selisih sekitar 675.000. Selain itu juga memberikan manfaat peningkatan kompetensi dan juga investasi jangka panjang dalam rangka meningkatkan kualitas SDM perusahaan. Selanjutnya, strategi tax planning yang terakhir yaitu memberikan biaya tunjangan PPh pasal 21 karyawan. Di situ ada misal golongan A, B, C, total penghasilan netonya 250 juta, PTKP-nya 193 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya itu 56 juta dan PPh yang terutangnya 2,8. Nah, kalau PPh terutangnya ini itu ditunjang oleh perusahaan, atau kita bisa ingat itu ada metode gross up gitu ya, ditunjang oleh perusahaan, maka biaya tunjangan ini tuh boleh dikurangkan dari penghasilan atau omset si
perusahaan tersebut sehingga memberikan selisih pada laba fiskal menjadi kecil dan PPh terutang badannya juga menurun sekitar 636.000. Jadi manfaatnya selain meningkatkan penghasilan bersih karyawan, juga meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan dan memberikan efisiensi pajak berupa mengurangi laba fiskal sehingga menurunkan PPh badan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Indi. Perbandingan sebelum dan sesudah tax planning. Pada laporan laba rugi PT EPM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, PPh terutang sebelum tax planning sebesar Rp206.466.812 dan PPh terutang sesudah tax planning sebesar Rp205.154.876, sehingga didapat penghematan pajak yang diperoleh PT EPM tahun 2019 setelah menerapkan strategi tax planning sebesar Rp1.311.936. Next. Kesimpulan, untuk jurnal yang kedua dapat disimpulkan, satu, belum menerapkan tax planning. PT EPM belum melakukan perencanaan PPh badan terutang. Dan yang untuk yang kedua, strategi tax planning, memberikan tunjangan makan dan minum, biaya pendidikan, dan tunjangan PPh 21. Dan yang ketiga, efisiensi pajak. Penerapan strategi tax planning dapat menghasilkan efisiensi PPh badan terutang. Next. Dapat direkomendasikan, satu, terapkan tax planning. PT EPM disarankan untuk menerapkan strategi tax planning yang telah dianalisis. Yang kedua, evaluasi berkala. Lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi tax planning yang diterapkan. Yang ketiga, konsultasi ahli pajak. Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli pajak untuk optimalisasi strategi. Dan yang terakhir, dokumentasi yang baik. Pastikan semua transaksi terkait tax planning didokumentasikan dengan baik. Next. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.